Shalom saudara, ya saya bersyukur bisa kembali melayani Tuhan di tempat ini. Bapak saudara, tema pada bulan Oktober dari Bapak Gembala adalah God's Providence. God's Providence itu pemeliharaan Allah. Nah, saya tanya Roh Kudus, Tuhan mau titip apa? Pesan buat jemaatmu di Rungkut pada siang ini. Dan firman Tuhan yang dititipkannya, saya beri judul dengan Experience God's Providence, Win Over Anxiety. Mengalami pemeliharaan Tuhan, mengalami kemenangan atas kecemasan, kemenangan atas kekhawatiran. Ketika saya belajar tentang kata pemeliharaan Allah, itu dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani, syamar atau syamer, itu diterjemahkan sama persis perlindungan. Jadi syamer itu bisa pemeliharaan, bisa perlindungan. Contohnya di doa berkat, Bilangan 6 ayat 24-26. Kiranya Allah memberkatimu dan melindungimu. Melindungimu itu bisa diterjemahkan, kiranya Allah memberkatimu dan memeliharamu. Itu sama, melindungi dan memelihara itu sama. Nah saudara, ketika saya belajar, saya ketik Allah memelihara, itu muncul 15.000 ayat gitu, saya baca satu-satu 15.000, dan saya menemukan 5 cara Allah memelihara manusia. Tapi hari ini kita tidak punya waktu untuk bahas 5 cara, saya fokus di cara yang kelima, yaitu tentang kecemasan, tentang kekhawatiran. Itulah inti firman Tuhan hari ini, bagaimana Allah menolong kita, memelihara kita dalam hal masalah-masalah dan ketika kita mengalami kekhawatiran. Bapak saudara, saya membaca sebuah berita, sebuah kisah di mana ada seseorang bapak yang tokonya habis kebakaran. Dia berdiri di depan tokonya, dia lihat gini. Kalau orang lain lihat akan heran karena wajahnya sama sekali tidak menunjukkan duka cita atau kesedihan atau kemarahan. Dia justru lihat tokonya sambil mantuk-mantuk, senyum, kadang-kadang geleng-geleng. Ya. Aku ngerti Tuhan, ya. Temennya lihat dari samping heran. Bro, kon gak apa-apa dah. Tokomu kebakar habis kok kamu bisa sukacita. Kamu sudah gila dah. Konslet sampai kamu stres terus akhirnya malah ketawa-ketawa sendiri. Dia bilang, oh enggak, jangan khawatir, aku sehat normal. Aku sama sekali enggak gila. Terus apa kok bisa? Aku mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kelihatannya enggak normal. Tapi aku sudah mengalaminya. Kok bisa? Aku bertahun-tahun itu khawatir sama tokoku ini. Padahal ini bukan satu-satunya tokoku. Aku punya aset beberapa. Tapi entah kenapa bertahun-tahun terakhir ini hidupku untuk toko ini. Nah anak istriku tuh protes, keluargaku protes. Kok enggak punya waktu buat mereka. Sampai aku tidur di toko ini, mentingkan ini toko luar biasa. Nah, aku ditegur banyak orang. Suatu hari aku bertobat. Nah baru kemarin ini loh, baru kemarin. Aku sujud di kaki Tuhan. Tuhan ampuni aku. Aku sadar sekarang. Aku mau menyerahkan kekhawatiranku terhadap toko ini Tuhan. Toko ini kuserahkan kepadamu Tuhan. Toko ini milikmu. Terus, lah baru kuserahkan kemarin kok sekarang kebakaran. Ya kan sudah kuserahkan ke Tuhan toh, sudah punyanya Tuhan toh. Kalau Tuhan mau bakar kan terserah Tuhan toh. Terus aku enggak ngurus, kan ini punyanya Tuhan, bukan punyaku. Gara-gara itu kamu bisa damai sejahtera sukacita. Iya. Saudara, damai sejahtera yang seperti ini melampaui akal manusia normal. Dan itu tercatat dengan indah di Filipi 4 ayat 6-7. Hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur.
Ada ayat yang indah di ayat 7, ini berkaitan dengan medis saudara. Kalau ada dokter di tempat ini. Ketika damai sejahtera itu melampaui segala akal, ketika kita tidak khawatir, damai sejahtera itu bisa memelihara kesehatan jantung, hati, dan rahim. Dan tidak cuma itu, damai sejahtera itu bisa memelihara kesehatan pikiran kita. Kita tidak mengalami gila, kita nggak mengalami gangguan jiwa karena kecemasan. Saudara, pertanyaannya adalah kekhawatiran itu apa sih? Ini akan kita selidiki di Lukas 10 ayat ke-41. Situasinya ketika Yesus datang ke rumah Marta dan Maria. Marta langsung bingung, Yesus mau makan apa, mau minum apa, rumahku masih kotor. Maria langsung duduk bersimpuh di depan Yesus dan menikmati hadirat Yesus, ngobrol dengan Yesus. Martanya protes, Guru, Yesus, itu Maria suruh bantu aku toh, kok dia enakan duduk di situ. Marta, Marta, Diana, Cindy, Budi, siapapun nama saudara. Engkau merimnau, menyusahkan diri dengan banyak hal. Kata merimnau itu punya 3 makna. Khawatir, fokus, merawat. Di saat yang bersamaan ketika engkau terlalu fokus pada satu hal, itu sama artinya engkau merawatnya. Kalau kita merawat sesuatu, misalnya merawat tumbuhan, kau akan kasih pupuk, siram sehari sekali sore, vitamin seminggu sekali disemprot, cari NPK-nya berapa, buat daunnya, buat buahnya, buat bunganya. Kalau engkau merawat kucing, ikan, atau anjing, seperti mama saya di rumah merawat anjing pitbull. Waktu kecil saya dekat sekali, tapi karena rumah kami beda kota, setiap kali saya kunjung ke sana dia tambah besar karena dirawat. Kalau saya sudah masuk rumah mama saya, papa saya, ini anjing sudah kenal saya, dengar dia sudah teriak-teriak dari lantai 2. Ketika saya naik ke atas, itu pitbull ternyata sudah gede sekali, kepalanya sudah segini. Dan itu lidahnya yang lebar dan panjang menyapu wajah saya. Saya tahu dia sudah gede sekali karena dirawat. Nah, ketika engkau merawat masalahmu, engkau merawat kekhawatiranmu itu tumbuh besar dan semakin besar memenuhi ruang hati dan pikiranmu. Ada hamba Tuhan yang menyarankan, tengking dalam nama Yesus, kekhawatirannya suruh pergi. Apa bisa kalau kita terus merawatnya? Saudara, coba perhatikan angka 6 ini. Perhatikan baik-baik, tata. Terus kemudian saudara bilang, dalam nama Yesus, angka 6 aku tengking, aku ikat, pergi dari pikiranku. Bisa enggak saudara? Angka 6-nya pergi. Impossible, enggak bisa. Karena mata kita tetap tertuju di angka 6 itu. Mau ditengking dalam nama Yesus, tidak akan bisa keluar selama kita tetap memikirkannya, tetap fokus, tetap merawatnya. Beberapa orang enggak sadar ada nama Yesus di bawah, di kecil, di kanan bawah. Karena lihatnya angka 6-nya. Oh iya ya, ada Yesus ya, enggak ketok di bawah. Yang seharusnya kita rawat adalah nama Yesusnya. Baca firman Tuhan, doa, dengar lagu rohani, bergaul dengan orang-orang seiman. Itu yang kita rawat terus. Dan makin besar. Masalahnya kadang selesai, kadang tetap ada. Masalahnya kadang tambah banyak. Tapi masalah itu tidak membuat kita stres. Tidak membuat kita sampai rusak, hancur. Karena masalah itu kecil. Karena yang kita perhatikan, yang kita rawat, kita besarkan adalah Yesus dalam hidup kita. Saudara,
kekhawatiran itu ada dua jenis. Yang pertama jenis yang normal, yang kedua jenis yang berbahaya. Kekhawatiran jenis yang normal itu harus ada, kita harus punya. Suatu hari ada seorang ibu yang sedianya hendak dioperasi usus buntu, tapi tiba-tiba dia kupuh-kupuh keluar dari kamar operasi. Waktu dia keluar dari kamar operasi, dia jalan dengan menahan nyeri, papasan dengan staf rumah sakit yang tahu bahwa ibu ini harusnya dioperasi. Loh ibu, kenapa kok keluar? Ibu kan mau dioperasi usus buntu. Lah iya saya takut Takut kenapa? Itu tadi susternya ngomong gini. Jangan takut, jangan khawatir. Usus buntu tuh gampang, bukan masalah. Operasi yang sudah dilakukan berkali-kali pasti berhasil, enggak berbahaya. Ya benar toh Bu, enggak ada masalah, itu aman, gampang. Bukan gitu, masalahnya tadi susternya itu ngomongnya bukan ke saya. Ngomong ke siapa Bu susternya? Ngomongnya ke dokternya. Dok, jangan khawatir. Sukses ya operasi pertamanya. Jangan khawatir dok. Usus buntu tuh gampang. Dokter-dokter yang lain sudah biasa ngoperasi pasti berhasil. Nggak bahaya. Cayo dok, pasti bisa. Ya saya takut lah jadi kelinci. Ini jenis kekhawatiran yang harus ada. Kalau saudara enggak punya rasa khawatir seperti ini bahaya. Saudara ke taman safari, lihat buaya, cek lucu nih ya, tak keluar dulu ya, mau selfie sama buaya. Lah ini gila ini saudara. Yang gini-gini justru harus ada. Tetapi ada jenis kekhawatiran kedua yang very dangerous. Yang tercatat dengan sangat indah yang menjadi inti firman Tuhan hari ini. Saya akan kupas kedalamannya. Saya berharap saudara fokus kalau perlu foto untuk dipelajari di rumah. Untuk menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Serahkanlah syalak khawatirmu kepada Tuhan. Kata syalak ini sebenarnya harusnya diterjemahkan sebagai lemparlah kekhawatiranmu. Ini jenis kekhawatiran yang sangat berbahaya. Yang jauh berbeda konotasi dan situasi ketika serahkanlah, harusnya lemparlah. Bapak Ibu Saudara, jenis kekhawatiran yang berbahaya ini bisa mengarah kepada depresi dan bisa mengarah kepada suicidal thought, keinginan pikiran untuk bunuh diri. 2018, Andrew Stocklin bunuh diri. 2019 Januari, Jim Howard bunuh diri. Kemarin September, Jared Wilson bunuh diri. Dalam waktu 2 tahun, 3 pendeta besar di Amerika Serikat bunuh diri. Pendeta di gereja yang jemaatnya ribuan bunuh diri. Ini silent killer, bahaya, bisa kena ke siapapun. Dan ini harus kita serius perhatikan prinsip dari ayat ini. Ada 3 prinsip yang hari ini harus kita perhatikan baik-baik. Harus kita bawa pulang sebagai berkat firman Tuhan pada hari ini. Prinsip yang pertama, saudara. Lemparlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kata lemparlah ini muncul di situasi perang. Ketika itu Daud dalam situasi perang, dia takut mengalami kematian. Kalau saudara telusuri ayat-ayat di pasal 55, ada keluh kesah Daud di mana dia takut mengalami kematian. Ada kata-kata aku cemas, aku khawatir. Ketika kata lemparlah ini muncul, ini bukan kata serah terima jabatan, aku menyerahkan kekhawatiranku kepadamu Tuhan. Oh enggak. Peringatan kata lemparlah itu berarti Tuhannya masih dari jarak jauh. Hei, lempar, ini perang. Nggak nunggu kita deket, lempar, ayo waktunya ini genting, situasinya genting. Lempar, nanti kamu
bawa itu bebanmu. Dan yang kedua, ketika kita beban berat, menahan beban berat, kita diminta untuk lempar, itu membuat jarak kita dengan sumber masalah menjadi jauh. Dengan melempar, jarak kita dengan sumber masalah menjadi jauh. Nah, ini prinsip yang dilanggar oleh Jared Wilson, sang pastor di Amerika. Kenapa? Dia sudah mengalami suicidal thought, berpikir bunuh diri itu sudah bertahun-tahun. Dia share di Instagram, dia share di Twitter tentang keinginannya bunuh diri. Tapi karena orang pikir dia pendeta, dia bisa toh dia pendeta. Dia melanggar prinsip membuat jarak jauh dengan sumber masalah. Justru dia mendekat. Seharusnya dia pasien. Walaupun dia pendeta, tapi dia juga pasien. Tapi dia justru act like a doctor. Dia justru merawat orang yang bunuh diri lainnya. Dia justru merawat orang-orang depresi lainnya. Dia justru berdekatan. Dia justru membuat jarak yang dekat dengan sumber kekhawatirannya. Ini prinsip yang dilanggar oleh dia. Dan beberapa hari, 2 atau 3 hari sebelum dia bunuh diri, dia memimpin ibadah upacara kematian salah satu jemaatnya yang meninggalnya karena bunuh diri. Saya melihat itu sangat berkaitan erat. Dia sendiri sedang sakit mental, diserang keinginan bunuh diri yang kuat. Tapi dia membuat jarak dekat. Dia lihat orang yang mati karena bunuh diri. Mungkin dia bilang, dia lihat kok enak ya kayaknya ya. Sudah selesai dari dunia ini. We never know. Tapi dia melanggar prinsip itu. Kalau ada Bapak Ibu Saudara di tempat ini yang sedang diserang kekhawatiran. Prinsip pertama, lemparlah kekhawatiranmu. Dan buatlah jarakmu dengan sumber masalahmu menjadi jauh. Prinsip yang kedua, saudara. Jika fokusmu kepada masalahmu, itu artinya kau menganggap masalahmu lebih penting daripada Tuhan. Kalau engkau punya hewan peliharaan atau tumbuhan, engkau akan merawatnya, kasih makan, engkau gak akan lupa. Kalau lupa kasih makan tuh sedihnya luar biasa. Kalau lupa kasih makan tuh, aduh ini nanti dia mati. Kenapa? Karena ini penting buat saya, ini penting. Kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke mall atau pergi kemanapun dan selalu cari baju yang terbaik, buat Bapak Ibu berarti penampilan itu penting. Beberapa orang lain tidak merasa penampilan itu penting. Apa yang menurut kita penting, itu pasti kita fokuskan. Nah, ketika ada sesuatu di kiri yang menjadi pusat perhatian fokus kekhawatiran kita dan ada Yesus di kanan, kalau engkau fokusnya bukan kepada Yesus, engkau sedang bilang kepada Tuhan, Yesus sorry ya, lebih penting ini daripada kamu. Yesus nanti ya, Minggu kita ketemu di gereja ya, Senin sampai Sabtu aku ngurus ini dulu, ini lebih penting. Itu yang engkau katakan ketika fokusmu bukan kepada Tuhan. Matius 6 dari ayat 1 dan seterusnya bicara tentang kekhawatiran. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Tidak ada satupun pakaian raja-raja yang lebih indah dari bunga di padang. Dari semua rentetan ayat tentang jangan kamu khawatir ditutup dengan ayat 63. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Jangan kamu fokus tentang makan, minum, uang, apapun. Tapi fokuslah ke sini. Inilah yang lebih penting. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Lah bicara kerajaan Allah dan kebenarannya di Matius 13 ayat 45 bicara. Kalau kita bicara tentang kerajaan Allah, itu tentang mutiara. Saudara tahu mutiara? Mutiara itu terbentuk dari sejenis kerang tertentu. Kita bilang tiram, yang suka makan saus tiram gitu ya. Apa-apa saus tiram itu, ini tiramnya.
saudara. Habis gini makan siang, saudara ya. Tiram itu kemasukan satu butir pasir, saudara. Satu butir pasir masuk itu membuat dia risih, gak enak. Seperti saudara mau tidur di spray yang baru, tiba-tiba saudara tidur, ada satu pasir satu. Ngeres gak enak itu. Itu tiram ngalami itu. Tapi bedanya kalau kasur kita ada pasirnya, kita bisa kebasi, dia pergi. Tetapi kalau tiram, dia mau molet kayak apapun tuh pasirnya tetap di dagingnya dia gak bisa apa-apa. Satu-satunya cara yang membuat tiram merasa nyaman adalah mengizinkan pasir-pasir yang lain masuk. Kalau satu tuh ganjel gak enak, mesti sanakeh pisan. Itu membuat dia merasa lebih nyaman. Ketika pasir itu kumpul nyaman, akhirnya terjadi gumpalan, dicampur dengan kimia tubuhnya si tiram atas desain Tuhan. Jadilah mutiara. Ketika saya belajar tentang ini, saya tahu Tuhan terima kasih. Walaupun tidak sama persis, tetapi Tuhan sedang bicara pada setiap kita hari ini. Kalau kamu punya khawatir, kasih ke sini, lempar ke sini, kasih ke sini. Dan Tuhan akan mengubah kekhawatiran kita menjadi mutiara. Dan mutiara itulah yang akan memberkati, memelihara kehidupan kita. Salah seorang wanita remaja di Lombok pergi berlibur ke Honolulu, Amerika Serikat. Dia lihat pedagang tiram, dia beli satu Rp50.000. Iseng aja dia beli. Sampai Indonesia dibuka, ada mutiaranya satu. Hitam kehijauan. Dia bawa toko, dia bersihin, bawa toko. Berapa ini kira-kira guys? Wes tak beli 2 juta. Oh lumayan ya, 50.000 jadi 2 juta ya. Tapi dia enggak jadi beli. Enggak wes aku pulang aja. Wes 5 juta. Dari 2 juta bisa jadi 5 juta. Enggak jadi wes, bawa pulang aja. Dia cari di internet, dia tanya ahli-ahli, mutiara hijau, hitam kehijauan. Ternyata orang tuh bilang, ini harganya 70 juta. 70 juta. Mutiara bisa jauh lebih mahal dari berlian. Wanita ini tumbuh jadi pengusaha mutiara gara-gara pengalaman remajanya. Nah saudara, inilah yang diberitakan tentang firman Tuhan tentang mutiara. Kekhawatiran kita lempar kepada Tuhan. Dan dia akan mengubahnya menjadi mutiara. Ketika saya belajar tentang ayat ini, sebenarnya saya sempat berhenti dalam 2 prinsip tadi. Aduh Roh Kudus, makasih ya. Aku sudah dapat 2 poin dari ayat ini. Poin pertama, lempar karena situasinya perang. Lempar juga membuat jarakku jauh dengan masalah. Poin kedua, kekhawatiran itu fokusku. Aku enggak boleh mentingin masalahku lebih penting daripada Tuhan. Thank you Roh Kudus ya, aku sudah dapat poinnya 2. Saya tutup laptop, saya tidur jam 11 malam. Roh Kudus ganggu saya lagi. Enggak cuma 2 loh Ron. Masa? 3 loh itu. Loh iya. Melek lagi saya saudara. Jam 11:30 malam buka laptop lagi. Buka. Apanya yang 3 Roh Kudus? Aku cuma dapat 2. Baca lagi. Air mata mulai ngalir saudara. Oh iya ya, aku jadi ngerti. Roh Kudus bilang, itu Tuhannya ditulis huruf besar semua? Atau T-nya besar, lainnya huruf kecil? Huruf besar semua. Saya langsung bersyukur. Makasih Roh Kudus, aku ngerti sekarang. Saudara baca Alkitab, ada Tuhan-Tuhan yang ditulis T-nya besar, lainnya huruf kecil. Itu diterjemahkan dari Adonai, bahasa aslinya Adonai. Itu konteksnya Tuhan sebagai raja, penguasa, raja, pemimpin tertinggi. Tetapi kalau Tuhannya seperti di ayat ini, ditulis huruf besar semua, Tuhan, itu diterjemahkan dari kata bahasa asli Yahweh, Allah pencipta kehidupan. Dalam situasi ini, ketika Tuhan bilang, lemparlah bebanmu, khawatirmu kepadaku. Karena aku adalah Allah pencipta kehidupan, bukan sekedar raja, tetapi penguasa kehidupan.
Ini adalah tugasku, peranku. Kamu tidak usah ikut-ikut. Ketika saya menyadari ini, Tuhan, thank you so much. Ketika kita khawatir, saudara, kita sedang mengambil perannya Tuhan. Padahal itu seharusnya adalah tugasnya Tuhan. Perannya Allah, Sang Pencipta kehidupan. Bukan bagian kita. 3 prinsip ini yang harus lekat dalam memori kita, saudara. Ketika saya mengingat ini, Tuhan, thank you. Saya tutup laptop saya nangis. Saya ingat lagu itu, saudara. Tak usah ku takut. Apa, saudara? Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Oh, thank you Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saudara, suatu hari saya kembali dalam sebuah sejarah di zaman Jepang. Ada kakek bernama Akira. Dia seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan luar biasa. Hidupnya dipenuhi dengan merawat Tuhan. Dia baca firman Tuhan, doa, praktek benar-benar kebenaran firman Tuhan. Dia tinggal bersama cucunya yang bernama Naoki. Karena Naoki ini sudah yatim piatu, dia pelihara si Naoki. Kakek ini tinggal dalam sebuah lahan. Dia punya lahan yang menghasilkan buah dan sayuran, dan waktunya panen, dia akan berangkat ke kota besar untuk jualan. Saudara, ketika hari-hari dalam pekerjaannya, kakek ini mendapatkan mimpi. Mimpi yang pertama, dia mimpi ketemu dengan adik kandungnya yang sudah bertahun-tahun gak ketemu. Dia jadi kangen. Mimpi itu terulang beberapa kali. Mimpi yang kedua yang terulang beberapa kali adalah dia mimpi jalan di sebuah jalan yang selama ini jarang dia lalui. Jalan itu sangat indah dengan landscape, dengan sungai, dengan ikan yang bisa dilihat. Dengan bunga-bunga indah sekali. Jadi hari itu ketika waktunya mereka pergi ke kota besar untuk jualan hasil ladangnya, hasil lahannya. Cucunya yang bernama Naoki ini cucu yang pintar kerja, gesit. Tapi sebagaimana tipikal orang yang pintar kerja dan gesit, kadang-kadang gak sabaran. Naoki ini juga gak sabaran. Kayak ayo cepat berangkat, ayo cepat, ayo terlambat. Karena perjalanan naik kereta dengan kerbau ini butuh waktu 24 jam kurang lebih. Jauh sekali ke kota. Mereka melakukan perjalanan beberapa jam. Si Naoki pecuti terus kerbaunya, ayo cepat, jangan terlambat. Naoki, namanya kebo ya kebo. Mau mbok pecuti ya gak bisa. Nah, dia mau lari. Ya enggak, itu bebannya justru nanti dia capek malah kita jalan 24 jam. Tidak bisa, sudah ikut temponya dia aja. Kita terlambat, jangan khawatir. Perjalanan beberapa jam. Kemudian, Naoki, belok kanan ya. Loh, apa belok kek? Mau mampir di rumahnya adikku. Lah, terlambat dong kek. Kita sudah terlambat mampir-mampir segala. Aku sampai kebawa mimpi loh Naoki. Sampai mimpi berkali-kali keuangan sama adikku. Enggak apa-apa lah. Kita jarang ketemu juga mampir ya. Akhirnya ngobrol. Ketika ngobrol ini Naoki enggak bisa menikmati. So, wah, majanya cemberut dia ngomel. Ayo kek cepet. Akhirnya berangkat lagi. Naoki, kakek ini terlambatnya lama, ini sudah terlambat. Ya wis tolek, wis sudah terlambat ditambah telat tak podo ae. Wis enggak apa-apa, enggak usah khawatir. Nanti kita enggak laku. Kalau datang pagi-pagi di kota, itu bisa sayur sama buah kita dijual lebih mahal. Tapi kalau kita kesiangan enggak ada yang mau beli, harganya juga turun.
Nggak apa-apa, Tuhan pasti kirim pembeli. Pasti Tuhan pelihara, tidak usah kuat. Sembuh, kakek ini. Sudahlah, yuk. Loh kek, kenapa belok kiri? Kenapa belok kiri? Harusnya kan belok kanan. Oke, kita belok kanan kan sudah bolak-balik toh. Iya, belok kiri ini ada jalan yang indah sekali. Ada tebing-tebing, landscape yang indah. Ada sungai itu ya, kamu bisa lihat airnya bening. Ada ikan kamu bisa lihat. Aduh tambah telat lagi lah. Tidak apa-apa tuh kalau orang Indonesia, orang luar negeri mana-mana datang ke sini tuh bayar mahal. Kita tinggal lewat gratis. Kita nikmati. Wah, Naokinya stres, dia ngomel-ngomel, dia khawatir. Ayo kek, sudah lihatnya berangkat. Sudah sore ayo berangkat. Lah iya justru sudah sore, sudah gelap, kebunnya enggak bisa lihat. Kita bubuk sini. Bubuk sini, aduh tambah telat wis wis. Jam 3 pagi, kek bangun berangkat. Aduh jam 3 kok berangkat. Bubuk lagi sih lah. Aduh kek, ini kan kita ngejar matahari. Sudah pasti telat, Kaisa. Mereka berangkat jam 4. Perjalanan sekitar matahari sudah mulai terbit. Noki, itu apa orang itu? Mana kek? Itu. Oh itu ada orang keprosok lumpur sama kerbaunya. Loh sakno ya, ayo berhenti. Loh apa kek? Ya dibantu, ada orang susah kok. Dia enggak bisa tuh ngangkat kerbaunya keprosok. Lah tambah molor lagi. Nggak apa-apa, suatu hari kita juga butuh dibantu orang, sekarang kita bantu orang. Setelah mereka membantu orang dan kerbau ini pergi dari lumpurnya, mereka melanjutkan perjalanan. Tampak kilatan cahaya merah melesat ke langit, membelah langit. Dan gelap. Gelap. Kayak hujan itu loh. Iya ya kayaknya kota hujan. Ya wis. Sudah sampai sana siang, hujan lagi, nggak ada yang mau beli sayur buah kita, nggak dapat uang, percuma kita di sini. Kakek sih tidak menghargai waktu. Loh, justru karena kakek ini menghargai waktu, kita bisa menikmati keindahan ini. Nggak usah khawatir. Mereka terus jalan sampai di sebuah bukit. Bukit itu cukup tinggi, dari bukit itu masih jauh dari kota, tetapi mereka bisa lihat ke kota itu dari puncak bukit itu. Naoki dan Akira naik ke atas puncak bukit itu. Dan sampai di atas, Naoki syok. Ampuni aku, ya maafin aku, ya dia lompat, dia peluk kakeknya. Dia maafin aku, kayak aku sekarang ngerti. Aku sekarang ngerti, harusnya aku gak khawatir. Terima kasih kek. Mereka berdua syok luar biasa. Di depan mereka jauh sebuah kota yang mereka tuju namanya Hiroshima. 6 Agustus 45 kena bom atom. Habis, mati, hancur. Dan karena keterlambatan mereka, mampir di rumah adik sang kakek, menikmati keindahan alam. Lewat mimpi yang Tuhan berikan, mereka dipelihara Tuhan, mereka dilindungi Tuhan. Saudara, 3 prinsip firman Tuhan hari ini dari Mazmur 55 ayat 22. Yang pertama, lemparlah kekhawatiranmu. Ini situasinya hidup dan mati perang. Buatlah jarakmu sejauh mungkin dengan sumber kekhawatiranmu. Yang kedua, engkau harus menganggap Yesus lebih besar dari masalahmu. Jangan bilang ke Tuhan, masalahku lebih penting dari engkau. Tapi bilang Tuhan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar.
Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus harus lebih besar. Dan ini bagian ketiga. Tuhanlah sang pencipta kehidupan. Ini perannya Tuhan. Ini bagiannya Tuhan. Jangan engkau ambil bagiannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.